kami kelompok 3 dalam video podcast kami, yang mana pada saat ini kami akan membahas tentang dua penalaran dalam logika, yaitu penalaran deduktif dan induktif sebagai dasar atau metode dalam penalaran ilmiah. Yang kita tahu, logika itu merupakan suatu hal yang memiliki peran penting dalam pengembangan pengetahuan serta dalam pengkajian suatu pengetahuan tertentu. Logika itu tentunya memiliki pangkal dari semua penalaran yang menggunakan pikiran. Berbicara soal penalaran, ada dua jenis penalaran yang kita kenal sebagai penalaran induktif dan penalaran deduktif. Jadi menurut saudara, kira-kira apa itu penalaran induktif? Oke, baik. Penalaran induktif adalah kemampuan menarik kesimpulan dari berdasarkan skenario yang sangat spesifik atau sesuatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan observasi dari contoh-contoh khusus. Nah, penalaran induktif ini adalah tipe penalaran yang berawal dari sebuah fakta atau sekumpulan contoh fakta. Penalaran ini menggunakan premis dari objek yang diuji untuk menghasilkan kesimpulan tentang objek yang belum diuji. Atau lebih spesifiknya, penalaran induktif ini adalah cara menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Mungkin supaya lebih memahami lagi seperti apa contoh penalaran induktif, seperti apa contoh dari penalaran induktif. Oke, baik, biar lebih mudah dipahami, saya kasih contoh yang spesifik. Misalnya begini, hewan itu membutuhkan makanan. Nah, tumbuhan juga membutuhkan makanan, dan kita manusia membutuhkan makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, contohnya juga lagi satu. Hari ini matahari terbenam di barat. Besok matahari terbenam di barat. Minggu-minggu ke depannya matahari terbenam di barat, atau 15 tahun ke depan matahari terbenam di barat. Maka dapat kita simpulkan bahwa selamanya matahari akan terbenam di barat. Mungkin itu saja. Baik, setelah pengertian serta contohnya setelah kita ketahui dari saudara Cimeli, lalu apa saja yang perlu kita lakukan dalam proses penalaran tersebut, dalam artian penalaran ini? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang cara melakukan penalaran induktif ini, ada beberapa poin. Yang pertama itu, dalam penalaran induktif ini kita harus melihat terlebih dahulu situasi dan tren yang sedang terjadi pada saat ini. Kemudian setelah kita melihat situasi dan tren yang terjadi saat ini, kita bisa melakukan langkah kedua, yaitu melakukan observasi atau melakukan penelitian atau pengamatan. Kita harus mencari tahu bagaimana apa informasi yang penting dari tren atau situasi yang sedang terjadi. Nah, setelah kita mengetahui informasi penting dari tren atau situasi yang terjadi pada saat ini, kita dapat melakukan langkah yang ketiga, yaitu dengan membuat teori atau kesimpulan. Dengan melihat pengamatan yang sudah kita lakukan, kita melihat adakah tujuan, adakah pola yang tercapai dan atau yang terbentuk dari pengamatan kita. Kemudian cara yang keempat adalah mengimplementasikan penemuan itu. Mengimplementasikan berarti kita melaksanakan atau menerapkan teori yang telah kita simpulkan. Setelah penalaran induktif dari artis, contoh dan apa saya perlu dilakukan, kita lanjut pada penalaran selanjutnya, yaitu penalaran deduktif. Menurut saudara, apa itu penalaran deduktif? Baik, saya akan menjawab. Jadi penalaran deduktif ini adalah kemampuan menarik kesimpulan dari suatu fakta yang bersifat umum
fakta yang bersifat khusus. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan atau penalaran secara deduktif ini, hal-hal yang umum itu kemudian kita simpulkan menjadi hal-hal yang lebih khusus. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh seperti yang dijelaskan oleh saudara tadi. Jadi, contoh penalaran deduktif ini adalah misalnya dalam suatu premis, yang premis pertama ini misalnya dikatakan bahwa semua mahasiswa IAKN Toraja akan menyelesaikan studinya dengan menyusun skripsi. Nah, kemudian ketika saya mengambil dalam premis kedua, dikatakan bahwa misalnya Resti adalah mahasiswa IAKN Toraja. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Resti adalah mahasiswa IAKN Toraja yang akan menyelesaikan studinya dengan menyusun skripsi. Jadi artinya bahwa dari hal yang umum kita simpulkan menjadi hal yang lebih khusus. Itu adalah cara penalaran secara deduktif. Ya, setelah pengertian dan contohnya, mungkin bisa kita lagi bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk melakukan penalaran deduktif ini. Ya, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam melakukan penalaran dari deduktif ini. Yang pertama itu kita mulai dari teori. Berbeda dengan penalaran induktif, penalaran dari deduktif ini berasal dari sebuah teori yang sudah ada dan kemudian itu dikaitkan dengan lingkungan kita. Kemudian yang kedua ialah mengembangkan hipotesis. Nah, dalam tahap ini kita mengembangkan hipotesis itu berdasarkan dengan teori yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita mengembangkan hipotesis itu berdasarkan dengan teori itu, lalu kita mengambil data. Nah, data ini kita pakai untuk mendukung hipotesis yang telah kita buat. Lalu kemudian kita analisis apakah data ini atau data itu sudah baik digunakan atau masih ada perbaikan. Kemudian yang terakhir itu setelah kita melakukan mengembangkan hipotesis itu kita akan mendapatkan hasil atau kita menemukan hasil. Nah, setelah hasil itu kita dapatkan, kemudian kita pakai itu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Ini saja. Ya, berdasarkan penjelasan yang telah kita dapatkan bersama, jadi dapat kita simpulkan bahwa penalaran induktif itu diartikan sebagai salah satu cara untuk melihat suatu fakta yang spesifik atau fakta yang khusus itu kepada kesimpulan yang umum. Kemudian penalaran deduktif itu adalah penalaran dari suatu fakta umum kepada fakta yang khusus, ya, kebalikan dari penalaran induktif. Lalu mengapa kedua penalaran ini sangat penting untuk dijadikan dasar atau metode penalaran ilmiah? Karena ya kita ketahui sekarang perkembangan zaman itu semakin maju dengan ketenaran yang ada. Nah, dua penalaran ini sangat penting kita gunakan karena dengan dua penalaran ini kita mampu menjawab berbagai tantangan yang ada, berbagai tantangan yang kita hadapi. Nah, serta kita juga mendapatkan sebuah kebenaran dengan kesesuaian yang ada antara kajian ilmiah yang ada dengan ruang, waktu, tempat maupun kondisi tanpa batas. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang penalaran deduktif dan induktif sebagai dasar metode penalaran ilmiah. Semoga bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber atau bahan penelitian selanjutnya. Terima kasih.